Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Naomi Aries Lubis dengan NIM 2625128. Nah, saya memperkenalkan diri ini untuk membuat sebuah tutorial tugas literasi digital dari Bapak Arjoni MPD. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja masuk ke dalam tutorial Google Translate. Cekidot. Oke teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, kita akan membuat tutorial Google Translate. Oke, sebelumnya kita harus masuk dulu ke dalam Google Chrome. Setelah kita masuk ke dalam Google Chrome, kita ketik Translate atau Google Translate. Terus kita klik. Tada, ini dia, fitur-fiturnya sudah bermunculan ya teman-teman. Di sini sudah lengkap banget. Apa aja sih fitur-fiturnya? Oke, saya akan jelasin. Yang pertama itu tentang deteksi bahasa. Deteksi bahasa ini untuk apa sih? Nah, deteksi bahasa ini kita mencari berbagai macam bahasa dan berbagai macam bahasa yang kita inginkan. Teman-teman bisa lihat. Oke, selanjutnya kita akan membahas garis 3 yang di atas ini. Nah, garis 3 yang di atas ini berisi tentang privasi dan persyaratan, ada bantuan, ada kirim masukan, ada tentang Google. Jika teman-teman ragu, teman-teman bisa klik bantuan tadi. Oke, selanjutnya kita akan bahas history. History itu adalah tempat kita melihat pencarian kita yang sebelumnya apa saja. Nah, ini keluar nih apa yang sebelumnya saya cari. Terus yang saya klik bintang itu untuk kita menyimpan history kita tadi. Ini dia apa saja yang telah saya simpan selama saya meng-Google Translate. Teman-teman bisa lihat. Oke, selanjutnya kita akan bahas gambar berupa poster. Contohnya kalau poster itu berbahasa Inggris teman-teman, atau berbahasa apapun kita bisa translatekan juga. Nah, ini dalam dokumen ini kita mengubahnya dari sebuah jurnal yang berbahasa Inggris atau artikel yang berbahasa lain, kita bisa mengubahnya ke bahasa Indonesia atau menerjemahkannya. Terus ada situs. Situs ini tempat web-web yang bisa kita ubah, yang biasanya dia jadi bahasa yang kita inginkan. Oke teman-teman, kita akan bahas teks dulu. Kita membuat dulu teks apa yang mau kita terjemahkan. Nah, saya di sini akan menerjemahkan tentang pengertian literasi digital. Oke, literasi digital adalah kemampuan menggunakan koma, memakai koma, memahami koma, teknologi. Oke, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat kan, yang saya tulis itu dari berbahasa Indonesia. Kemudian kita translate ini ke bahasa Inggris. Teman-teman juga bisa mengubah dari bahasa Inggris ini ke berbahasa lain loh. Dari ini kita klik. Nah, kita klik bahasa Jepang. Keluar dia bahasa Jepang. Bukan cuma bahasa Jepang, tulisan Jepangnya juga keluar teman-teman. Kita salin dulu, terus kita hapus, kita tempel lagi. Nah, ini bahasa Jepang. Oke teman-teman, kita cari bahasa Indonesia dulu ya. Ketemu. Ini dia bahasa Indonesia. Teman-teman bisa lihat kan, yang awalnya kita bikin terjemahan dari bahasa Jepang, kita ubah ke bahasa Indonesia. Bagaimana? Masih tetap sama kan? Ya iyalah kan, teksnya sama. Oke, selanjutnya kita gunakan gambar.
Oke, untuk teks gambar kita harus cari poster bahasa Inggris terlebih dahulu. Boleh bahasa asing lainnya, tapi saya pilih bahasa Inggris ya teman-teman, biar mudah. Kita download terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya percepat saja. Nah, setelah terdownload, kita masuk lagi ke Google Terjemahan, terus kita tempel yang sudah kita download tadi, poster dalam berbahasa Inggris. Kita izinkan dan kita tunggu terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tada, ini dia hasilnya. Yang awalnya dari bahasa Inggris sekarang dia berubah menjadi bahasa Indonesia. Kesalahan terbesar adalah tidak melakukan apapun karena Anda hanya bisa melakukan sedikit. Kita bisa melihat bahasa Inggris yang tadi. Ini dia. Ini ada dua teks perbandingannya ya. Yang sebelah kiri ini dia yang asli dan yang sebelah kanan itu yang sudah diterjemahkan. Awalnya bahasa Inggris, terus berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke teman-teman, selanjutnya kita next ke tutorial berikutnya, yaitu tutorial dokumen. Nah, ini dia dokumen. Sebelumnya kita harus temukan file dulu. Buram banget. Oke. Kita masukkan artikel dalam berbahasa Inggris. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Buka. Nah, dia yang awalnya berbahasa Inggris berubah menjadi bahasa Indonesia teman-teman. Yang awalnya kita nggak ngerti apa sih isi dari artikel ini, jadi kita paham dalam berbentuk bahasa Indonesia. Teman-teman bisa lihat kan? Ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Kita lihat aslinya. Nah, ini dia aslinya dalam berbahasa Inggris, the use of. Dan kita cek lagi dalam berbahasa Indonesia dan yap, itu pasti membuat kita memudahkan dalam pemahaman. Ini ada download terjemahannya, kita bisa simpan di sudut bawah kiri saya ini sudah tersimpan ya teman-teman. Itu ada tulisannya artikel sudah tersimpan. Selanjutnya kita masuk ke dalam situs. Tutorial membuat terjemahan di situs. Situs itu kan ada bahasa Inggris. Nah, di dalam bahasa Inggris itu kita juga bisa terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia atau bahasa yang bisa kita pahami. Kita cari dulu link webnya Quillbot. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat kan, di sini masih dalam berbahasa Inggris semuanya. Kita salin aja linknya, https://quillbot. Nah, tempel aja biar cepat. Ctrl C itu untuk copy dan Ctrl F untuk ngepaste. Sudah teman-teman, tadi ada kesalahan sedikit pas penyalinan. Nah, ini udah selesai. Kita enter.
Tunggu hasilnya. Bahasa Inggris baru. Ding. Nah, kan berubah menjadi bahasa Indonesia. Ide Anda, penulisan yang lebih baik. Ini salah satu contoh untuk membantu kita memudahkan memahami aplikasi itu isinya apa aja. Yang awalnya bahasa Inggris aplikasinya sekarang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita bisa cek apa saja fitur-fiturnya tuh. Teman-teman bisa lihat kan fitur-fiturnya banyak banget yang udah diubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ada privasi, pemeriksaan tata bahasa, diktor AI, pemeriksaan plagiaris. Ini juga termasuk ke dalam materi saya waktu itu ya teman-teman. Teman-teman bisa memudahkan untuk membuat makalah di sini juga bisa, supaya tidak terdeteksi AI. Semuanya sudah berbahasa Indonesia, teman-teman bisa lihat bukan? Oke, itu dia dari berbagai macam situs-situs, dokumen, gambar, dan deteksi bahasa yang kita lakukan pada kesempatan tutorial hari ini. Selanjutnya, saya Naomi Rias Kalubis dengan NIM 2625128 sebagai tutor dalam tugas literasi digital tentang Google Terjemahan untuk pelengkap tugas UAS saya. Jadi ini yang saya terangkan tadi teman-teman bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, termasuk ke dalam perkuliahan ataupun sekolah ataupun ya semuanya. Dan moga-moga ini bisa membuat teman-teman jadi lebih paham lagi. Oke, see you next time.